Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, salam kue lover, salam koceh. Tetap di jalur perkoyan ya, di jalur koceh bosku, monggo. Ayo, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum gabung grup stok silahkan gabung, grup lelang juga ada di Telegram. Oke, nggak lama-lama hari ini kita sambang, kita melihat ke pembangunan di Duta Koi 2 ya seperti ini ya. Per hari ini sudah ditutupi, sudah diatapi. Dan atapnya ini menggunakan galvalum, tapi rangkanya adalah kayu karena di sini kemarin itu saya hitung-hitung kalau yang musola itu pakai full baja ringan, ternyata dihitung-hitung lebih murah dengan kayu. Selisihnya ada 50%. Memang kayu ini baja ringan ini per 2 bulan terakhir ini meningkat ya harganya. Baja ringan, besi, kaca, aluminium ini harganya wes menaik sekitar 40%. Jadi biasanya 100.000 menjadi 150. Nah, ini ternyata di pembangunan ada hitungannya banyak selisihnya. Selisih akeh, guys. Akhirnya kita pakai kayu yang ini. Tapi untuk ranknya tetap pakai baja ringan. Oke. Berbagi pengalaman aja ya. Ini itu pakai baja atapnya tetap pakai galvalum tapi yang ada pasirnya. Ini kalau pengalaman kalau yang di rumah itu kan mana contohnya nggak ada. Kalau yang di rumah itu baja ringan galvalum tapi yang nggak ada pasirnya itu kalau hujan suaranya wes lumayan. Kalau ini sudah ada peredamnya dan insya Allah lebih senyap. Oke, langsung ke pembahasan utama. Kita akan membahas sistem filterisasi dengan pompa dorong. Dimulai dari mana? Ini aja. Ini ya. Ini dilihat ini ukurannya kolam utama ini ukurannya 2x4. Itu luar anunya. Mungkin kalau dihitung rong istilahnya kalau dihitung rongnya itu di dalamnya itu hanya 190 cm. Kalau kesannya 3,9 kepotong tembok dan lain-lain. Tembok dan acian. Akhirnya ya kepotong. Kemudian sistemnya ini menggunakan pompa kecil ya, pompa berapa watt lupa saya wattnya ini nanti kita shoot aja. Pompa kecil dan ini aeratornya ini yang bagus ini ya seperti ini ya. Aeratornya itu di bawah di baliknya. Aeratornya di bawah kan. Ini ada aerator tapi di bawah air terjun, di bawah air terjun, jadi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Di sana tetap bening, jadi pemandangan ikan tetap jika ada ikannya ya maksudnya, jika ada ikan tetap nggak ada gelombang, tetap jernih, tetap anteng gitu. Karena aeratornya ini digabung di bawahnya air terjun ya. Ini jadi di bawah air terjun seperti ini. Ini masih saya tes satu, tes kebocoran, tes jalannya bagaimana, nanti ada kurangnya ya kita perbaiki gitu. Terus seperti ini ya, coba di situ dulu ke sini Pak kamera. Aeratornya itu di sini ya. Ini yang belum, ini ada kita membuat 5 kolam. Jadi di sini ya, ini pipa ini sudah ditanam dan disalurkan ke sana. Ini nanti adalah ini adalah lubang untuk selang, dikasih selang hitam itu selang aerator namanya apa itu? Selang hitam, terus itu untuk aeratornya di sini di bawah ini. Jadi dia tidak akan mengganggu pemandangan untuk air yang ke sana. Jadi kalau di bawah air terjun ini kan airnya itu kan bergelombang ya. Akhirnya pemandangannya pasti agak berkurang karena air gerak. Nah, sekalian biar geraknya di sini aja, gelombangnya di sini aja. Nah, ini aeratornya kita tampilkan di sini, di bawahnya ini, biar tidak yang bagian sana nanti biar tidak biar tidak bergelombang teman-teman. Ini hanya cetek ya, hanya 1 meter ya. Memang tujuannya di sini adalah untuk kolam keeping atau kolam penampungan. Jadi kita tidak membesarkan di sini. Ini hanya untuk kolam penampungan.
Lanjut lagi ini ya, seperti ini ya sistemnya filterisasi. Di sini ini pompanya seperti ini ya guys. Pompa ini biasanya untuk teman-teman nguras akuarium kok. Jadi pompanya kecil banget ini. Ini saya kalau dibaca ini pompa 6.000 ya. Per jam ini 6.000 liter dan ini 100 watt ya. 6.000 liter 100 watt ini kecil ya. Ini kecil dan biasanya memang untuk ini masih dicoba karena ini biasanya pompa ini biasanya digunakan untuk menguras akuarium di kantor yang lama. Jadi kelebihannya kenapa kalau dengan sistem dorong seperti ini? Kelebihannya adalah ketika air yang di kolam utama itu seberapapun, meskipun hanya 20 cm, meskipun hanya ataupun 50 cm ketinggian air ya maksudnya, itu tetap bisa difilter, tetap bisa dipompa ke sini karena sistemnya dorong di sini. Jadi dia tidak tergantung, tidak harus airnya yang di kolam utama tidak harus tinggi menyamai air yang di chamber. Karena tidak perlu tinggi, sudah bisa dipompa dengan air dipompa ke chamber ini ya. Seperti ini ya, bisa dipompa ke chamber sini. Setelah dipompa kan baru nah, coba di situ aja. Kalau sistem filternya seperti ini, umum kalau ini ya. Kalau sistem filternya ini ada 4 chamber. Ini yang satu bukan chamber karena ini tempat pompa, ini adalah chamber kosong, ini tempat pompa. Terus lanjut lagi chamber pertama ya seperti ini ya. Mak, tolong ambilkan meteran, Mam. Terus chamber kedua, 3, 4 ini ada 4 chamber yang berisi hanya watu gombong. Karena kita kalau pakai yang lain itu agak mahal, kita memakai watu gombong ya. Murah dan kalau yang di rumah itu dalam kenyataannya juga jernih. Kalau di Blitar itu semua ya, meskipun penghobi, penjual, seller itu semuanya chambernya semuanya setahu saya pakai watu gombong aja. Karena memang ya murah meriah ya, murah ya. Kalau pakai jaring atau biobol atau itu untuk kelas ekonomis untuk kami, untuk para penjual biasanya lumayan mahal. Akhirnya kami memakai watu gombong. Tetap ya sama ini kalau sistemnya dari 1, 2 itu naik turun. Terus kalau ini itu untuk penguras. Ini ada paralon ya. Paralon ini untuk nguras ya, penguras. Buangan ya. Untuk buangan air chamber 1. Chamber 1 jika ini ditarik ini akan keluar airnya. Jadi bisa dikuras sesuai kebutuhan chamber 1 sampai 4. Yang mau dikuras yang mana, yang mau dibuang airnya yang mana. Itu jadi tidak harus semuanya. Oke, apalagi ya. Jadi dengan harapan kan ya ini nanti sistem ini bisa maksimal untuk karantina koi, maksimal untuk keeping koi ya di sini. Kan bisa dilihat ini, air yang difilter itu penuh, tapi air yang di kolam utama jaraknya hanya ada 30 cm di bawahnya. Artinya ini tidak perlu tidak perlu rata. Tidak, karena sistem dorong tadi. Kalau dengan sistem tarik, artinya biasanya pompa itu ditaruh di chamber yang paling akhir gitu. Nah itu harus imbang ya, air yang di sana, yang di kolam utama dan yang di chamber itu imbang. Kalau chambernya terlalu bawah, air di kolam utama terlalu bawah itu nggak bisa melewati sekatan yang ada di chamber ini. Itu harus seimbang. Tapi beda lagi kalau dengan sistem dorong ini, meskipun di kolam utama airnya hanya sejengkal, itu tetap bisa difilter.
tetap bisa dijalankan filterisasinya, yaitu kelebihan sistem dorong tadi, dan juga medianya akan lebih banyak ya, medianya akan berisi lebih banyak. Jadi ini bisa full diisi media semua. Kenapa? Karena yaitu tadi sekatannya bisa dibikin tinggi banget ya. Sekatan ini sampai lunasnya sampai lunasnya tembok loh ya. Sekatan di sini itu sampai lunasnya tembok. Jadi ini otomatis isinya media ini semakin banyak ya. Kalau isi media semakin banyak, otomatis filterisasinya akan maksimal. Kalau sudah maksimal, otomatis ya diharapkan akan jernih, dan kalau jernih ya ikannya sehat dan ya maksimal lah ya, gitu aja ya. Jadi harus banyak medianya ya. Ini kita menggunakan media batu, kita juga menjual ya, harganya 15.000 ya satu karung. Satu karung ini 15.000 segini loh ya. Ya seginilah kira-kira. Kalau di kilo nggak tahu berapa kilo ini. Pokoknya ini satu karung 15.000. Terus kebutuhannya adalah 30 karung ya. Ini kebutuhannya. Kemarin saya ke teman-teman ini satu chamber ini kebutuhannya adalah 30 karung. Dengan ukuran chamber makanya kita ukur ya. Tadi saya ambil meteran. Dengan ukuran 85 ya. 85 kali 65 ya, berarti 85 kali 65, terus dengan ketinggian, dengan kedalaman ini adalah, bentar, ini kedalamannya juga sekitar 90 ya, karena di bawahnya itu ada kedalamannya 100 meter ini, 100 meter, 100 cm, katakanlah 100 cm, jadi ini membutuhkan 30 kedalaman. Kalau di bawah itu kan ada di bawah itu nggak langsung batu, di bawah itu ada ram-raman atau apa ya bahasanya, biar kotoran itu di bawah gitu loh, nggak langsung batu semua, berarti ada ruang kosong, di situ adalah tempat kotoran ya. Sekitar 15 cm lah jaraknya itu dari dasar lantainya filter ini. Jadi ukuran chamber ya, batu ini tadi saya ulangi ya, 85, lebar 85, panjangnya lebarnya 65, panjangnya 85, dengan kedalaman 90 cm, itu membutuhkan 30 batu gombong, 30 karung batu gombong. Kalau ada 4 berarti 120 karung ya. 3 kali 4 120 karung ya itu. Ini kalau chambernya semakin besar ya otomatis ya semakin banyak. Itu estimasi ya, karena nanti bisa dihitung lagi untuk luasan chambernya. Bagi teman-teman yang ingin membutuhkan batu gombong, kita juga menyediakan. Kalau untuk jasa kolam kita memang timnya belum siap ya, ada bisa dibantu, tapi untuk tim kami sendiri belum tertata, belum siap manajemennya. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk perkolaman ini ini juga ada settingan untuk naik turunnya ya.
harus tadi sebenarnya ditutup ini, cuman nanti tadi mau saya vlog terus akhirnya dibuka. Harus ditutup supaya apa? Ini kadang itu menjadi sarang, kalau nyamuk sih nggak masalah. Cuman biasanya kalau filternya dibuka itu nggak tahu berpengaruh, akhirnya kadang itu menjadi keruh. Saya kurang paham itu. Ada di tempat teman-teman yang filternya dibuka itu kurang maksimal. Kalau filternya ditutup, nggak kena angin, nggak kena sinar matahari, itu menjadi jernih kolam utamanya. Saya sendiri belum paham kenapa seperti itu. Apa karena sinar matahari atau karena yang lain, belum tahu. Tapi prakteknya setahu saya seperti itu. Oke teman-teman, saya kira seperti itu ya. Nanti ini lanjut lagi. Oh ya, ini itu belum ada, yang di sini itu belum dikasih sekatan karena sekatannya masih dicetakkan di sana ya. Jadi itu ini pembangunannya dulu itu los, langsung di los, terus baru disekat. Jadi nggak disekat tembok satu-satu, nggak. Pembangunannya langsung di kotak besar, baru dikasih sekatan cor. Dibuatkan sekatan cor yang tebalnya 5 cm atau 4 cm itu ya. Supaya apa? Dengan harapan nanti tidak bocor ke bawah karena langsung dicor los gitu. Sambung semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Nggak tahu berapa menit, yang penting ini saya curhatan tentang kolam saya. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya silahkan komen. Teman-teman yang membutuhkan koi ataupun batu gombong kita bisa kirim juga. Terus ya seperti ini ya penampilannya. Mohon doanya semoga lancar, semoga ya lancar, tidak ada halangan apapun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set.